Oke, Bang Farad, ini kan sempat viral nih video Agus tadi siang sempat live bareng Wawa dan bisa dikatakan tuh saat Wawa barengan live dengan Agus sempat terlontar statement bahwa Agus yang melunaskan biaya rumah Wawa, terus hutang Wawa dan segala macamnya gitu untuk Wawa. Abang sendiri gimana nih Bang menanggapi hal tersebut Bang? Ya kita ambil positifnya aja. Ya, ini kan nyangkut dunia medsos gitu ya. Memang pada kenyataannya kan dari awal itu kan Agus merasa sumbangan itu kan pribadi, tidak tidak semata-mata rekening dia. Kemudian ya, kalau mau memang itu sumbangan yayasan harusnya buat kontrak perjanjian dan rekening yayasan aja yang ditayangkan gitu. Nah, walaupun belakangan Denny Sumargo ikut-ikutan seolah-olah seperti itulah gitu. Yang padahal dari awal dia katakan itu adalah uang Agus dan tidak boleh diambil siapapun, siapa yang mengambil akan dia ganti 100%. Kemudian kan disikat. Pada saya juga Denny Sumargo mengatakan ada penggunaan dana kurang lebih 98 juta itu dia ganti. Jadi itu dianggap tidak ada. Terus clear sih, jangan diulang-ulang lagi gitu. Terkait dengan Wawa ini nggak salah gitu, nggak ada masuk ke rekening Wawa. Memang waktu itu mereka ada tagihan untuk bayar hutang karena jaminan rumah, dibantulah dapat diskon, sisanya udahlah pegang aja buat mereka atau Agus tinggal di situ. Nah tapi kan diganti juga sama Wawa, maka Wawa siap ganti sertifikat. Jadi yang ganti Denny Sumargo juga ganti, semua ganti, itu nggak ada masalah. Nah kalaupun ada video-video yang mereka bercanda itu memang sebagai nuansa hiburan aja, saling menghibur Agus saja, jangan dianggap bahwa mereka itu menggunakan uang yayasan. Uang yayasan tuh sudah habis dibagikan ke NTT sana oleh 4 oknum yang dilaporkan oleh Agus gitu. Jadi tolonglah kita ambil dengan sikap bijak bahwa mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus, ya uang dari mana juga kan, kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja, bahwa rumahnya lunas gara-gara Agus, bisa uang negara Agus ya kan. Tapi kan pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti kan, itu kan ada rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Kan itu pemberian dengan sukarela dan itu kan sumbangan juga kok, nggak ada masalah. Dan dari kementerian juga kalau Agus menggunakan untuk kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia, untuk ngasih keluarganya membayar hutangnya, itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar sudah diyayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Kalau menyangkut pembelian itu kan digiring oleh Nopi waktu itu, uang buat Shopee ya, kalau menggunakan rekening nomor handphone dan rekeningnya itu wajar kalau dia top up GoSend, Gojek atau aplikasi pembayaran internet dan lain sebagainya, itu dari rekening itu, tapi uangnya bukan dari situ. Jadi saya sempat lihat ya, saya ketawa-ketawa aja gitu. Artinya daripada dia baik-baik, sabar-sabar, tenang-tenang, dihujat, dibuat opini begitu, ya ketawa aja. Misalnya Farhad beli mobil gara-gara bela Agus, Farhad punya rumah gara-gara bela Agus, terus kenapa? Orang pikir saya menggunakan dana yayasan, kan tidak gitu. Tapi rezeki kami terpelihara gara-gara membantu kaum yang lemah. Sehat dan semangat kami terpelihara gara-gara membantu tanpa pamrih orang yang lemah, kaum yang lemah, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja, dan saya masih dalam batas-batas kewajaran gitu ya, daripada orang yang katanya mau melindungi, menjaga uang Agus tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta, orang yang butuh pertolongan, bukan butuh pernyolongan, orang yang butuh bantuan, bukan diolok-olokin, bukan dikasih kayak suapin makan tiba gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi terima kasih Wawa masih menghibur Agus, bercanda-bercanda sama Agus, nikmati aja lah. Yang penting uang
donasi itu kan bukan kalian habisi, tapi dihabis-habiskan gitu. Ribet banget. Di dalam minulasi transfer ya, itu jelas kok yang menyumbang itu siapa namanya. Yang menyumbang itu adalah siapa, apa isi pesannya pun ada, ini untuk Agus, untuk obat, untuk makan, lengkap gitu. Nggak ada bilang untuk yayasan. Nah, jadi sangat miris melihat ada oknum-oknum atau polling ataupun oknum pengacara yang membuat laporan mewakili 500 pemberi kuasa gitu. Dan sekarang saya dengar mereka mau cabut. Pada saat pencabutan nanti saya akan minta gitu kepada mereka supaya hadirkan prinsipalnya, kemudian hadirkan surat basahnya gitu. Jangan kalian ini adalah suatu bagian dari konspirasi kerjasama dengan yayasan yang saling lempar mengadakan satu kesepakatan sehingga hasilnya dilempar-lempar, digoreng-goreng seperti main bola, tiba-tiba golnya ujung-ujungnya yang dirugikan Agus gitu. Karena persoalan ini membuat pertemuan dengan Menteri Sosial jadi tidak berarti, membuat pemerintah tidak dihargai dengan mengambil keputusan. Kemudian pengacara dari pihak lawan, Pak Irjen Ricky Sitohang, mengatakan bahwa itu adalah cenderung ke penggelapan, bahwa para pelaku-pelaku yayasan dan bagi uang-uang donasi ini tidak ada koordinasi, tidak tanpa sepengetahuan dari Pemda, baik PJ Bupati maupun Sekda maupun keamanan, Kodim maupun kepolisian. Nah, artinya mereka hanya datang seperti orang liar yang datang, kemudian hanya memanfaatkan konten untuk kelihatan ada yang naik truk, ada yang buka-buka baju, ada yang bekerja sampai malam, ada yang drama-drama berantem, ada sandra-sandraan, dan ada yang minta kembali uang donasi. Dan ada yang mengatakan belum ada legalisasi dengan cara perubahan status anggaran dasar atau pengurusan, tidak ada. Dan ini katanya menyalah aturan karena uang itu harusnya ditransfer ke vendor daripada PT yayasan. Tapi dimasukin ke rekening Gary pun mengatakan dia nggak mau, bandel, nggak mau menerima, mengembalikan. Nah, besoknya kembalilah kurang lebih sekitar 800 lagi ditransfer. Ini informasi dari mereka. Akhirnya uang itu habis. Mereka dapat undangan dari Kementerian Sosial, mereka sudah di NTT untuk hati-hati jangan menggunakan uang itu. Ternyata uang itu sudah habis. Mereka membuat laporan pertanggungjawaban dan mereka membuat laporan penggunaan anggaran. Nah, dan sebenarnya mereka dimarah. Akhirnya mereka membuat surat permohonan maaf dan tidak akan mengulangi. Tapi yang keluar beritanya adalah mereka melaporkan dan sudah sesuai prosedural. Nah, ini yang mereka tutup-tutupi. Saya yakin mereka saat ini dalam ketakutan karena menyadari bahwa uang pengganti tidak bisa menghapuskan persoalan ini. Tapi mereka harus menjadi persoalan ini baik secara hukum perdata maupun pidana, apapun hukuman akibat daripada perbuatan ini. Tapi kan sayang, yang kalian lawan adalah orang buta, orang yang tidak melihat, yang harusnya kalian tonton. Datang lagi dari Elki, datanglah istrinya Alvin Lim yang nggak ngerti apa-apa, main konvensi pers mengklarifikasi. Ini kan tidak, saya ini kan kawannya Alvin. Kalau saya bilang salah satu penyebabnya kematian itu karena Alvin menggebu-gebu malam itu, ya itu kan pemikiran saya, bukan saya mewakili keluarga. Emang kalian keluarga ngasih kuasa hukum ke saya? Tidak. Dan ngapain kalian mengumumkan? Kalian yang datang ke rumah saya untuk membela Alvin dengan janji akan mengganti semua, dengan janji akan membiayai semua. Sekarang apa realisasinya? Kan tidak ada. Hanya satu kali berobat. Saya kan tahu karena saya menghargai kalian, jangan sampai kalian malu, maka saya diam. Sekarang saya umumkan bahwa pihak LQ belum pernah mengeluarkan uang selain rumah sakit sekali. Dan dengan keterbatasan sarana prasarana rumah sakit Bunda Suci, sehingga memang Agus tidak mendapat dukungan obat maksimal. Satu kali. Habis itu kita bawa konvensi pers di kantor LQ. Ternyata bukan menyangkut hanya untuk gunting pita. Agus yang disuruh gunting pita. Ingat ya Pio, ya siapa lagi? LQ. Yang buka gunting pita di kantor LQ di PIK itu Agus, ya. Kalian ini sebenarnya nggak tahu berterima kasih gitu. Saat Agus populer kalian manfaatkan gitu. Malu-maluin aja, nggak mampu membiayai akun mahal, sidangnya nggak ada yang bayar. Memang dari awal, nggak ada biaya-biaya. Kenapa kalian matre? Belum dikubur berapa hari, udah langsung kayak kerjaan ini harus disampaikan Agus mundur ya.
kita memberi peringatan keras kepada LQ ya. Dalam waktu 3 hari kalian tidak melakukan pertanggungjawaban tentang penyerahan kasus tersebut kepada pengacara Agus maupun kepada keluarga Agus, kalian ditanggap melanggar kode etik, menelantarkan klien dengan cara-cara yang tidak benar, membuat opini sehingga merugikan klien. Kalian tidak dirugikan, malah kalian diuntungkan ya. Jangan coba-coba berani ganggu Agus sama-sama dengan mengganggu saya. Ya, saya nggak peduli karena saya sudah peringatkan kalian terlalu gitu. Kalian pikir kalau dicabut gitu kita diam-diam gitu, enggak. Kita tidak menuntut kalian, tidak memberatkan kalian gitu. Malah kalian waktu itu Agus nggak usah datang katanya. Kenapa? Karena bisa nanti bungkus buah-buahan, bungkusan makanan itu kan enggak etis. Ya terutama si Yudo itu, katanya kepala cabang LQ di Jakarta Pusat, itu nggak benar semua. Saya udah protes. Saya dapat informasi dia udah kena SP1, SP2. Dan kalian ini menelantarkan orang buta, ya. Coba lihat rekam jejaknya. Agus kan waktu itu gunting pita kan di LQ itu. Kalian memanfaatkan Agus. Jadi jangan sudah besar nama atau nama ada tiba-tiba mengecilkan. Orang membesarkan orang semakin besar. Kamu mengecilkan Agus, kamu semakin kecil. Para tawas, pembela kaum lemah. Ya bang, saya lagi bang. Pendapat abang terkait NP yang dulunya sering ke Surabaya ke tempatnya HK itu bagaimana bang? Orang itu punya masa lalu, masa buruk. Maka saya bilang masa lalu. Nah jadi saya nggak tahu, saya nggak ikut campur. Kalau memang mereka saling buka-buka selama positif silakan aja. Kalau negatif ya. Makanya satu kesalahan tidak bisa ditutupi dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan tidak bisa juga hilang gara-gara 10 keburukan, kan begitu. Nah oleh karena itu santai aja, jangan terlalu keras. Yang kalian hadapi ini orang buta. Akhirnya kan banyak yang pro, banyak yang jengkel. Akhirnya kan terbuka semua aib gitu. Kenapa? Karena kamu membuka aibnya orang buta. Aibnya orang benar pun dibuka, dicari kesalahannya. Saya heran. Saya kalau kita terlalu pintar dan kita berkuasa, lawan kita adalah orang pintar dan berkuasa. Kalau lawan kita orang buta, itu namanya bukan kepintaran tapi kezaliman. Disitulah saya mengajak teman-teman supaya berhenti menghujat Agus, berhenti gitu. Biar bagaimanapun uangnya nggak di Agus. Orang banyak mengerti, tapi banyak buzzer yang digiring untuk membuat orang benci pada Agus. Karena sekarang pun yang di main itu kan hanya konten, hanya buat lucu-lucuan aja. Dia udah capek dihina orang ya, dia ngaku begitu aja. Jadi nggak perlu, jangan terpancing. Nah disinilah jahatnya daripada Novi, sengaja membuat supaya ini orang dibenci. Jadi nggak ada perubahan gitu. Jadi nggak usah dengar Novi. Gitu. Berarti memang ada niatan untuk pihak sana Untuk kembali, ya, Bang? mengulang lagi menjelekan aku. Padahal kita kepancing doang gitu, bawa mancing doang. Itu saya yang suruh, udah Wak, ngomong aja sembarang sana. Jadi mancing doang, terpancing kelihatan. Jadi orang kalau udah jahat dari lahir ya, jahatnya sampai mati. Jadi nggak akan ada bijaksana gitu. Ini karena proses mungkin mereka belum matang, belum dewasa dan belum cukup pengalaman untuk itu. Padahal biasa aja. Ya kalau memang orang menggunakan uang tidak sah ya dia bisa dipenjara, dia bisa dihukum sanksi sosial ya. Sekarang kalau dia nggak menggunakan benar gitu, dan uangnya memang dikasih, kenapa? Yang salah siapa? Emang itu uang dicuri? Jual dicuri kan? Menurut saya sih, kalau mendapat uang nggak usah diganti, terima aja. Kan dia dikasih. Itu anggap aja Agus dapat sedekah 1,4 miliar, Wawa dikasih juga dibagi. Daripada uang sedekah buat Agus diambil semua, dihabiskan buat orang-orang yang tidak ada kaitan dengan perkara ini. Karena permanfaatan awal untuk digunakan kepentingan Agus, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan ingat, mereka gugat juga itu, mereka dalam petitumnya jelas mengatakan uang itu untuk Agus. Kecuali kalau ada kelebihan. Tapi kenapa Pablo begitu rapat di podcast mengatakan silakan kasih setuju dan mereka terima pertanggungjawabannya. Nah di sini saya anggap makanya adalah gugatan yang asal-asalan, gugatan yang menurut saya dibuat oleh orang-orang yang ya kita lihat aja nanti. Dan saya nggak akan membiarkan mereka ini semudah mencabut. Saya akan proses mulai dari surat kuasanya. Kalau perlu kita pidanakan sekalian. Menggunakan surat, mungkin ada yang dipalsukan baik tanda tangan atau mungkin juga memberi keterangan tidak benar di depan pengadilan. Karena itu merepotkan kita, ada kaitan dengan pengacara. Kalau pengacara mendapat surat palsu, kuasa palsu dan tidak benar, itu adalah pidana, itu kejahatan.
Oke. Bang, terkait besok juga kan akan dimulainya sidang kembali ya Bang ya, dan pihak dari Novi sendiri kabarnya tidak hadir besok Bang. Gimana nih Bang mungkin tanggapannya? Ya daripada ngejek-ngejek Wawa, hadir aja sana. Ya kenapa? Karena kalian menganggap simpel. Nyuruh pengacara yang mundur jadi pengacara sana, begitu pengacara sana kode bawa barang ke NTT. Sekarang ya memang tidak ada kata lain selain mencabut gugatan itu. Tidak ada kata lain selain mencabut gugatan itu. Mencabut aja mereka bisa dipidana, apalagi tidak mencabut. Simpel kok, itu pengertian saya. Tapi Agus sendiri besok akan datang nggak sih Bang untuk mewakili? Ya pasti datang. Besok itu pasti mereka cabut. Nggak mungkin dia nggak cabut. Ya kan, mau marah menteri. Lu gila, lu udah buat laporan uang habis baru lu gugat menteri. Pasti dia cabut. Dan begitu dia cabut, pasti saya tanya mana surat kuasa pencabutannya. Hadirkan prinsipalnya di sini. Ini adalah konspirasi perbuatan jahat untuk menghancurkan dan merusak nama Agus. Itu yang terjadi di situ. Dan kita akan lawan, ya. Kita uji pengacara pintar, pengacara hebat dengan orang yang merasa diri pintar dan membodoh-bodohin orang. Kita uji di sini, ya. Pokoknya mau namanya siapa saja yang sombong-sombong itu kita uji. Ya, yang kemarin jago berantem, jago mau pedang-pedang itu ya kita uji sekarang ya. Kita mulai ya, kita mulai, kita lihat kejagoannya, kita lihat sehebat apa sih ya. Kemarin takut dipotong burungnya sampai menghabiskan uang kan? Kemarin takut semua ya di burungnya. Ya, walaupun itu cuma bercandaan saya, tapi kalian bilang kalian habisin. Air matanya Agus nggak habis-habis tuh, gara-gara habis tuh uang, habis ada terus. Rekam jejaknya kalian buat Agus menangis, oke? Oke. Bang, jikalau dari pihak sana tidak ingin mencabut Bang, mungkin langkah dari Abang nih sebagai kuasa hukum Agus mungkin seperti apa Bang? Aduh, nggak mungkin dia minta uang kembali, uangnya udah dihabisin dibagi di sana, bagaimana nggak mencabut, ya nggak? Lain halnya uangnya 10 miliar, nah ini baru dihabisin 100 juta, ini kan udah habis semua. 1,3 miliar coy. Oke. Oke. Apalagi pertanyaan yang lain?